Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Rizka Fajria dari kelas 10 IPA 1. Di video ini Dinda dan teman-teman akan memaparkan materi seputar perkembangan teori atom. Teori atom telah berkembang semenjak abad sebelum Masehi dan menjadi pertanyaan besar bagi para kalangan ahli filsafat Yunani. Demokritus berpendapat bahwa suatu materi bersifat diskontinu yang apabila dibelah secara terus-menerus akan diperoleh bagian yang lebih kecil lagi. Bagian yang paling terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, inilah yang disebut dengan atom. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton, lalu dikembangkan oleh Thomson, dikembangkan lagi oleh Rutherford, dikembangkan lagi oleh Niels Bohr, dan yang terakhir teori yang paling mutakhir yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, yakni yang kita kenal sebagai teori atom mekanika kuantum. Perkenalkan, nama saya Satria Sastranegara absen 34 dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom Dalton diawali oleh John Dalton yang mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Croce. Dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom yaitu 1. Atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi dan karena ukurannya yang paling kecil sehingga tidak bisa lagi dibagi menjadi bagian lain. 2. Atom digambarkan dengan bola pejal yang sangat kecil dengan kesimpulan bahwa suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. 3. Atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Dalam hal ini, dimisalkan air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. 4. Reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan atau penyusunan kembali dari rangkaian atom-atom sehingga atom tidak akan bisa diciptakan atau dimusnahkan. 5. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda. Adapun beberapa kelemahan dari teori atom Dalton adalah yaitu 1. Tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berkaitan. 2. Tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. 3. Tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. 4. Tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Bagaspati, absen 32 dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang teori atom Thomson. Tahapan perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Thomson. Teori ini muncul setelah teori Dalton. Dalam perkembangannya, Thomson melakukan perbaikan terkait kelemahan yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Dalton yang merupakan penemu pertama teori modern yang membahas tentang atom. Dalam hal ini, perbaikan terkait teori atom yang dikemukakan oleh Dalton adalah dengan penemuan elektron oleh Thomson pada tahun 1897. Dalam hal ini, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Rincian teori atom yang dikemukakan oleh Thomson memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan teori Dalton. Beberapa kelebihan dari teori ini adalah sebagai berikut. 1. Detail teori atom dari Thomson membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal ini dikarenakan Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom. 2. Membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. 3. Membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Namun, teori atom yang dikemukakan oleh Thomson tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari teori ini adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam bola. 2. Tidak dapat menjelaskan tentang inti dari
Teori atom Rutherford. Perkembangan selanjutnya terkait teori atom adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Partikel tersebut kemudian dikenal dengan eksperimen Geiger-Mersden. Nama dari eksperimen tersebut merupakan murid dari Rutherford. Pada waktu itu ia bersama kedua muridnya tersebut melakukan percobaan dengan menembakkan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa sendiri merupakan partikel yang memiliki muatan positif, bergerak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, sinar alfa ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan tersebut sebenarnya ditujukan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, di mana atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif, dan jika dikenal partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hipotesis teori atom Rutherford yang menyatakan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. 2. Atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. 3. Penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. 4. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. 5. Sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. Dalam perkembangannya, teori ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom sehingga mudah dipahami. 2. Dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. 3. Dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. 2. Tidak mampu menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. 3. Tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terkait inti atom. 4. Memancarkan energi sehingga secara keseluruhan energi atom tidak stabil. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cahaya Cantika, absen 8 dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom Bohr. Teori atom Bohr sekitar tahun 1913, seorang pakar fisika dari Denmark yaitu Bohr melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum atau hidrogen. Eksperimen yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan capaian dalam teori atom Rutherford yang sudah sebelumnya. Eksperimen ini berhasil menggambarkan keadaan elektron. Sebaliknya, elektron yang berpindah ke orbit yang memiliki energi rendah dan akan memancarkan radiasi yang teramati sebagai spektrum garis yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. 1. Elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitnya. Jika dalam elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkat dasar. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat memengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Teori yang dikemukakan oleh Bohr ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. 2. Dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. 3. Dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Bohr masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun beberapa kekurangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron atau yang lebih kompleks. 2. Tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. 3. Model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. 4. Tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum. 5. Tidak bisa menjelaskan atom selain atom hidrogen.
Model atom yang kelima adalah model atom modern atau disebut juga model atom mekanika kuantum. Tokoh pertama kali dari teori ini adalah Werner Heisenberg, lalu disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger. Menurut teori atom modern, atom terdiri atas inti yang terdiri dua jenis nukleon, proton dan neutron. Sedangkan elektron berada di sekeliling inti atom. Elektron memiliki sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Kedudukan elektron digambarkan berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu, yang disebut dengan orbital. Orbital disebut juga tingkat energi yang terisi maksimum 2 elektron dengan energi terendah menempati orbital yang paling dekat dengan inti orbital yang memiliki tingkat energi sama atau hampir sama dapat membentuk kulit atom. Jadi atom merupakan kumpulan orbital-orbital. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Dan juga model atom ini dapat menjelaskan sebagian besar fenomena kimia dan fisika molekuler hingga saat ini, seperti efek Dillon, ikatan atom, membentuk molekul, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari teori atom mekanika kuantum adalah 1. Kita dapat mengetahui di mana kebolehjadian menemukan elektron. 2. Dapat mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit lalu dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. 3. Dapat mengidentifikasi bahwa pada inti atom terdapat proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar pada porosnya. 4. Mampu menjelaskan sifat atom dan molekul yang berelektron lebih dari 1. Sedangkan kelemahan teori atom mekanika kuantum adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Selain itu, model atom kuantum sulit diterapkan di sistem makroskopik. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time now.